Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada pagi hari ini, tanggal 10 Oktober 2022. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami dengan lengkap dan sempurna. Dan saat ini kami hendak memulai kehidupan kami di hari ini. Namun sebelumnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Allah di dalam Roh Kudus-Mu akan menuntun dan membimbing kami masing-masing. Karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini ada dalam dua pembacaan. Yang pertama dalam kitab Imamat pasal 22 ayat 31 dan kitab Filipi pasal 2 ayat 15 bagian B sampai ayat 16 bagian A. Firman Tuhan bagi kita. Kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Yang kedua, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Demikianlah dua bacaan ayat firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan judul perenungan firman Tuhan, berpegang dan melakukan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita diperhadapkan pada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja ketika kita berada dalam tugas tanggung jawab di kantor, maka ada peraturan yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pengurus misalnya, maka kita harus bertanggung jawab untuk berpegang dan melakukan segala peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Atau ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan, maka di situ kita harus juga berpegang dan melakukan segala aturan-aturan yang ada dalam pelayanan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang yang saya maksudkan dalam bagian ini adalah memperhatikan, mengingat, sedangkan melakukan adalah tindakan yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari kita memperhatikan dan mengingat apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, seperti misalnya peraturan-peraturan yang harus kita taati. Apabila kita tidak mentaati peraturan yang sudah diputuskan untuk kita lakukan di dalam hidup kita, apabila kita tidak memperhatikan dan mengingatnya juga melakukannya, maka pastilah yang akan terjadi adalah kekacauan dalam organisasi tersebut, dalam pelayanan kita, atau ketika kita bekerja di sebuah instansi, di kantor, dan dimanapun. Ketika kita tidak memperhatikan, tidak melakukan, tidak mengingat peraturan itu dengan baik dan benar, maka pasti ada kekacauan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan beriman kita, Tuhan juga memberikan peraturan-peraturan di dalam kehidupan kita. Ada perintah-perintah yang Tuhan beri bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini dalam Imamat pasal yang ke-22 menjabarkan tentang peraturan-peraturan Allah, perintah-perintah Allah atas bagaimana seharusnya para imam mengelola persembahan yang kudus
di hadapan Tuhan dalam pelayanannya. Persembahan yang sempurna adalah sebuah gambaran kesungguhan umat Allah untuk menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam bagian ini mau diingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kudus menuntut agar kita sebagai umat Allah hidup kudus dalam segala hal. Inilah yang juga hendak dikatakan oleh Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 15b sampai 16 bagian A yang sudah kita baca dalam bagian ini. Dalam konteks ini, Paulus juga hendak menyampaikan kepada jemaat di Filipi dalam suratnya. Ia mengingatkan, ia memberi perintah kepada jemaat supaya mereka hidup benar, menjaga kesucian hidup mereka, sehingga mereka akan ditemukan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya itu berarti memancarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan yang benar yang ditunjukkan oleh umat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa umat Allah, umat Tuhan adalah alat yang memantulkan cahaya Kristus agar kegelapan tidak menguasai dunia. Nah, bagaimanakah mungkin umat Tuhan dapat memancarkan cahaya Kristus kalau tidak hidup berpegang dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya? Ini menjadi sebuah perintah juga kepada kita, dan hal ini juga menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah memancarkan terang Kristus di dalam kegelapan dunia ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah di dalam kehidupan kita dengan cara melakukan kebenaran-kebenaran yang dibuktikan pada kesungguhan kita, pada ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi berbagai perkembangan dunia dalam situasi global pada saat ini, ada begitu banyak godaan-godaan dan tantangan yang kita hadapi, dan tentulah godaan dan tantangan ini tidak mudah untuk kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pegangan dan dasar yang kuat untuk dapat bertahan menghadapi tantangan, menghadapi godaan di tengah-tengah dunia dalam arus global yang kita sedang hadapi pada saat ini. Ketika kita memerlukan pegangan di dalam kehidupan kita, maka ingatlah bahwa kita memiliki Allah yang penuh dengan kasih, yang kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Karena itulah melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan, mari kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Mari kita berpegang pada janji Tuhan. Berpegang berarti kita menghayati, memperhatikan, mengingat segala perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dan berpegang berarti bahwa kita mau untuk terus memperhatikan dan mengingat janji Tuhan, juga melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai umat yang berpengharapan kepada Dia. Ketika kita berpegang dan melakukan perintah Tuhan, maka disitulah kita akan menerima kasih karunia Allah yang memungkinkan kita untuk menjadi berkat, sehingga kehadiran kita akan bercahaya di antara orang-orang di sekitar kita seperti bintang-bintang di dunia. Demikian Paulus mengingatkan kepada kita pada hari ini. Karena itu jangan lupakan perintah Tuhan. Ingatlah selalu, perhatikan dan lakukanlah dalam hidup kita. Maka kehadiran kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Teruslah hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lakukan dengan taat dan setia segala perintah-perintah Allah di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan bercahaya di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Allah. Kami disadarkan kembali akan sebuah tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang harus terus berpegang dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebab dengan kami memegang perintah-perintah-Mu, itu berarti bahwa kami memperhatikan, kami mengingat, dan kami sungguh-sungguh melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan mengalami transformasi dan hidup kami akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mari Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Bila Tuhan akan memberkati dan melawat kehidupan mereka masing-masing ketika mereka menjalani hari-hari mereka. Bila kekuatan Allah yang sempurna menyertai mereka ketika mereka bekerja dan berusaha. Bila Tuhan yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Berkati juga anak-anak supaya mereka bertumbuh dan mereka boleh meraih janji Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, yang mengalami tekanan. Mari Tuhan melawat mereka. Bila Tuhan memberi kesembuhan, memberi pemulihan, memberi jalan keluar dan pertolongan atas mereka masing-masing. Sehingga dengan kuat kuasa Allah di dalam Roh Kudus Tuhan, mereka mengalami kelegaan dan sukacita. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam naungan kasih dan berkat-Mu. Dan saat ini kami mohon berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat meraih janji Tuhan. Teruslah berpegang dan melakukan perintah Allah. Maka Ia akan menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Tuhan beserta atas kita. Shalom.